Arung Palaka. Siapa yang tak kenal dengan sosoknya? Sosok heroik, non-kontroversial, yang perjuangannya kerap kali diceritakan oleh nenek-nenek kita. Sosok Raja Bone yang kisah hidupnya akan selalu menjadi bahan yang menarik untuk diceritakan. Sosok yang bagi rakyat Indonesia dianggap kontroversial dan pengkhianat. Namun bagi rakyat Bone, dialah sang penyelamat. Dialah pahlawan berdarah Bugis. Dialah legenda hidup yang namanya selalu diagung-agungkan rakyat Bone sampai saat ini. Dalam series ini, kita akan mencoba mengurai secara rinci siapa sebenarnya sosok Arung Palaka ini. Bagaimana kisah hidupnya, seperti apa perjuangannya, apa yang membuatnya dicap sebagai pengkhianat, dan bagaimana akhir hidup seorang Arung Palaka ini. Selamat datang di kisah Arung Palaka episode pertama. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang diupload oleh channel ini. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia kisah Arung Palaka episode pertama. Mari kita buka cerita ini ke masa di mana kerajaan-kerajaan masih berdiri kokoh di Nusantara. Ada satu kerajaan kuat yang namanya sudah terkenal ke seluruh Nusantara dan bahkan dunia. Kerajaan itu bernama Goa. Kerajaan Goa menjadi kerajaan kuat di Indonesia bagian timur. Kerajaan ini dikenal karena kekuatan maritimnya serta ekonominya. Di Sulawesi Selatan, terdapat 3 kerajaan lain yang berusaha untuk mengalahkan Goa dan mengambil alih kekuasaan. Namun sayang, ketiga kerajaan itu, yakni Bone, Sopeng, dan Wajo, tidak pernah berhasil menundukkan Goa. Kedatangan POC ke Nusantara juga turut meramaikan perebutan wilayah kekuasaan. Namun sekali lagi, POC tidak sanggup untuk mengalahkan Goa. Para pemimpin Goa seperti Karayeng Matoaya, Sultan Alauddin, Karayeng Patinggalowang, hingga Sultan Hasanuddin selalu berhasil menjadikan Goa sebagai yang terdepan di kawasan Indonesia bagian timur. Meski begitu, POC tidak mau mendiamkan hal ini. Mereka melihat pelabuhan di Makassar sebagai tempat yang strategis untuk menjadi jalur perdagangan ke Maluku. Awalnya, POC mengajak Goa untuk bekerja sama dan memonopoli jalur perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Namun, Karayeng Goa kala itu, yakni Sultan Alauddin, menolak dan mengatakan bahwa tanah kekuasaannya terbuka untuk semua kalangan yang ingin berdagang. Adapun Goa memang meminta upeti kepada setiap pedagang yang datang, namun hanya sebagian kecil saja. Sedangkan POC datang dan berniat untuk meningkatkan jumlah upeti tersebut berkali-kali lipat. Adanya perbedaan paham ini membuat Goa dan POC jadi tak akrab. Banyak insiden yang menjadikan kedua pihak tersebut sering terlibat peperangan satu sama lain. Pada salah satu perang, pihak Goa mengalami kekalahan. Hal ini membuat pihak Goa marah dan memerintahkan ribuan orang Bugis bekerja di bawah perintahnya dan menggali kanal yang memisahkan benteng Panakukang ke dalam 2 bagian. Satu milik Goa dan satunya lagi telah menjadi milik POC. Para pekerja Bugis tersebut ternyata bukan hanya rakyat biasa saja, melainkan beberapa keturunan bangsawan Bugis kala itu juga menjadi pekerja. Hal inilah yang menjadi dasar kebangkitan bangsa Bugis. Mereka merasa bahwa Goa telah semena-mena menjajah dan menindas Bone, menjadikan Bone seolah sebagai bangsa yang tak punya siri dan pace. Dan di antara para pekerja itu, Arung Palaka adalah salah satunya. Oke, mari kita mundur ke beberapa tahun sebelumnya. Arung Palaka memang berasal dari keturunan bangsawan, namun dia bukanlah bangsawan yang paling tinggi derajatnya. Hanya sekedar bangsawan biasa yang punya hubungan darah dengan Raja-Raja Bone. Meski begitu, Arung Palaka tercatat tidak lahir di Bone, melainkan lahir di wilayah Sopeng. Ayahnya bernama
La Potobune, Arung Tanah Tengah, seorang pemimpin di sebuah wanua di Sopeng. Ibunya bernama Datuk Marori Wawowe Tendrisui, merupakan cucu dari Arumpone La Tendrirua Sultan Adam, seorang Arumpone yang juga adalah Raja Bone pertama yang memeluk Islam kala itu. Menurut cerita rakyat Bone, Arung Palaka telah dibawa ke Goa sebagai sandera ketika beliau masih berusia 11 tahun. Beruntung, kala itu Arung Palaka ditempatkan menjadi bawahan dari Karaeng Patingalowang, Karaeng yang memang terkenal baik dan bijaksana. Bersama dengan Karaeng Patingalowang, Arung Palaka dididik menjadi seorang bangsawan yang sopan. Selain itu, Arung Palaka juga kerap kali diajari berbagai macam pengetahuan oleh Karaeng Patingalowang, yang memang dikenal sebagai seorang raja yang gemar belajar. Maka tak heran apabila Arung Palaka kemudian tumbuh menjadi pemuda yang terampil. Dia selalu menjadi orang yang membawakan kotak sirih Karaeng Patingalowang, menjadikannya selalu dibutuhkan dalam setiap upacara-upacara adat. Arung Palaka juga teramat disukai oleh para bangsawan yang lain karena sikap sopan santunnya yang memang sangat terasa dengan baik. Selain itu, Arung Palaka juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam memainkan senjata tajam. Keahliannya ini menuai banyak pujian dari para bangsawan lain di Goa. Arung Palaka juga dikenal ahli dalam memainkan permainan raga, atau kalau sekarang kita mengenalnya dengan sepak takraw. Kemampuan Arung Palaka diceritakan sudah mencapai level supranatural. Demikianlah kata orang tua kita kala bercerita soal Arung Palaka ini. Meskipun disukai oleh orang-orang Goa, namun Arung Palaka tidak melupakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia adalah putra Bugis yang sejatinya menjadi tawanan di sini. Dia dibuang dan ditangkap oleh orang-orang Goa dan berakhir di tempat ini. Arung Palaka juga menyadari betul bahwa ada ribuan orang Bugis lainnya yang menjadi tawanan dan mendapat perlakuan tidak pantas. Dia hanyalah salah satu yang beruntung saja. Banyak saudara-saudaranya yang menderita di luar sana. Arung Palaka tumbuh sebagai pemuda yang sangat memegang teguh keyakinannya. Sirik Napace telah mendarah daging di tubuhnya sejak dini. Pada akhirnya, masa kepemimpinan Karaeng Patingalowang pun berakhir. Bergantilah kepemimpin selanjutnya. Adalah anak dari Karaeng Patingalowang yang bernama Karaeng Karundrung. Sayangnya, Karaeng Karundrung ini tidaklah sebaik ayahnya. Dia memang memiliki sifat yang sedikit berbeda. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah kala menyuruh 10.000 orang Bugis dari Bone untuk menggali parit di sepanjang garis pertahanan pelabuhan Makassar, dari benteng paling selatan Barombong hingga benteng paling utara di ujung tanah. Baik orang tua maupun anak-anak, semuanya diseret paksa untuk melintasi pegunungan dan menuju ke Makassar untuk melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, mengakibatkan banyak pekerja Bugis yang kelelahan dan meninggal dunia di pekerjaan ini. Selain itu, wabah penyakit juga semakin memperparah kondisi saat itu. Tak heran jika banyak pemuda yang melarikan diri dari pekerjaan itu. Kondisi ini bukannya membuat Goa sadar dan berhenti, justru membuat mereka semakin menjadi-jadi. Kali ini, bukan hanya warga biasa yang dipaksa bekerja, melainkan para raja-raja dan bangsawan dari Bone dan Sopeng juga dipaksa untuk turut bekerja. Maka, apalah namanya ini kalau bukan penindasan? Sirik orang-orang Bugis telah dilecehkan pada titik ini. Tak tanggung-tanggung, seorang raja dan bangsawan sekalipun harus mau menanggung malu dan dilecehkan harga dirinya menjadi pekerja biasa. Tidak hanya siriknya saja yang diperas, kini pesek mereka atau rasa sakit mereka kian menjadi-jadi kala mengetahui raja mereka, orang yang mereka hormati, juga ikut bekerja bersama mereka. Maka jelas, Goa telah meracik bumbu pemberontakan paling sempurna kala itu. Arung Palaka tak terkecuali adalah salah satu dari pekerja Bugis di situ. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekejaman para penjaga yang menyiksa orang-orang Bugis kala itu. Sudah bukan hal asing lagi untuknya menyaksikan warganya dipukuli para penjaga karena berusaha kabur dari pekerjaan tersebut. Maka jelas,
inilah yang menjadi penyebab kemarahan dalam diri Arung Palaka. Dia menjadi salah satu orang yang membantu para pekerja Bugis ini untuk melarikan diri dari Makassar dan kembali ke kampungnya di Bone. Arung Palaka dan kawan-kawannya memanfaatkan momen hari libur perayaan panen. Akhirnya, pada waktu itu, Arung Palaka berhasil melarikan diri bersama dengan beberapa orang warga Bugis lainnya. Selain Arung Palaka, terdapat pula seorang Regen atau semacam pemimpin penjaga yang ternyata adalah orang Bone juga, yang bernama Tobala. Tobala ini ikut melarikan diri bersama dengan Arung Palaka dan yang lainnya. Kabar kaburnya orang-orang Bugis ini dengan cepat sampai ke telinga para pemimpin Goa. Pihak Goa pun langsung geram dan bertekad mencari mereka semua. Satu sosok yang paling dicari adalah Tobala, yang dianggap telah berkhianat dan menjadi pemberontak. Bersama Tobala tentu ikut pula Arung Palaka, yang nampaknya keduanya punya niat yang sama, yaitu meminta bantuan kepada kerajaan Bugis lainnya, yakni Sopeng, untuk bekerja sama dan membebaskan para warga Bugis lainnya dari penindasan Goa. Dan teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Kita akan sambung lagi di episode berikutnya. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Sebenarnya masih muka lanjut, cuman mati lampu amin nanti tuh, jadi tidak bisa edit kalau mati lampu.